Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Lutfiatul Azkia Mubarak dari Pangkalan Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Ujung Tiu Panjalu Ciamis, gugus depan 10.110. Di sini saya akan menyelesaikan tugas penilaian Pramuka Garuda, yaitu membuat reels mengenai literasi. Di sini saya memiliki 3 buah buku yang telah saya baca selama beberapa minggu yang lalu. Yang pertama, ada buku novel yang berjudul 172 Days. Yang kedua, ada buku pengembangan diri yang berjudul Sebelum Filsafat. Dan yang terakhir, ada buku yang berjudul Menuju Merdeka 100% yang berfokus pada sejarah, politik, ekonomi, kemerdekaan Indonesia. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai sinopsis dan juga pesan yang saya dapat ambil dari buku yang telah saya baca ini. Yang pertama, saya memiliki novel yang berjudul 172 Days yang ditulis oleh Nazira Syafa. Novel ini berjumlah 241 halaman. Sinopsis dan pesan yang dapat saya ambil setelah membaca novel ini, 172 Days merupakan sebuah novel yang ditulis berdasarkan kisah nyata perjalanan cinta Nazira Syafa dan suaminya Amer Az-Zikra. Novel ini menggambarkan hari-hari penuh cinta, ujian, dan keikhlasan yang mereka jalani selama 172 hari pernikahan. Nazira menceritakan bagaimana pertemuan mereka bukan sekedar kebetulan, tetapi bagian dari rencana Allah yang begitu indah. Amer hadir sebagai sosok lembut dan dewasa dan penuh kasih, yang mampu membuat Nazira merasa sangat dicintai dan dihargai. Mereka melalui hari-hari awal dengan penuh harapan, impian dan doa agar rumah tangga mereka diberkahi dan langgeng. Namun, perjalanan itu tidak selalu mudah. Amer harus berjuang melawan sakit yang menggerogoti tubuhnya. Di sisi lain, Nazira bertahan dengan kekuatan hati, berusaha menemani suaminya dalam kondisi terbaik maupun terburuk. Seraya menyadari bahwa kebahagiaan mereka mungkin tidak berlangsung lama. Ketika takdir memisahkan mereka, Nazira mencoba berdamai dengan kenyataan. Disinilah makna kalimat yang sangat terkenal itu lahir. Aku ikhlas, tapi aku rindu. Kalimat itu merangkum seluruh kisah tentang cinta yang besar, kehilangan yang mendalam, dan keikhlasan yang terpaksa dipelajari lebih cepat dari seharusnya. Novel ini menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak diukur dari lamanya waktu bersama, tetapi dari ketulusan dan pengorbanan yang ditinggalkan. Selanjutnya, saya memiliki buku pengembangan diri yang berjudul Sebelum Filsafat yang ditulis oleh Fahrudin Faiz dengan jumlah halaman 296. Sinopsis dan pesan yang dapat saya ambil dari buku ini menjelaskan bagaimana manusia purba memahami dunia melalui mitos, simbol, agama, dan kebijaksanaan tradisional. Jauh sebelum munculnya filsafat Yunani dengan tokoh-tokoh seperti Thales, Socrates, dan Plato. Fahrudin Faiz menunjukkan bahwa mitos dan kepercayaan kuno bukan sekedar cerita irasional, melainkan cara manusia awal memberi makna pada alam, kehidupan, dan penderitaan. Mitos berfungsi sebagai panduan hidup, penjelasan kosmos, serta sarana menjaga harmoni antara manusia, alam, dan yang ilahi. Dari sinilah perlahan lahir pertanyaan eksistensial yang kemudian menjadi dasar berpikir filosofis. Buku ini juga membahas peralihan dari mitos ke rasio atau logos, yakni perubahan cara berpikir manusia dari simbolik ke religius menuju rasional kemudian kritis. Namun, penulis menegaskan bahwa filsafat tidak sepenuhnya memutus hubungan dengan mitos, melainkan tumbuh dari proses dialog dan pematangan pemikiran manusia terhadap realitas. Menurut saya, pesan utama dari buku Sebelum Filsafat adalah bahwa filsafat bukan sesuatu yang jauh dan menakutkan, melainkan lahir dari pengalaman manusia yang paling dasar dalam mencari makna hidup. Dalam buku Sebelum Filsafat ini juga terhimpun mutiara-mutiara filsafat yang sangat memotivasi dan juga menginspiratif.
Yang terakhir, saya memiliki buku yang berjudul Menuju Merdeka 100% yang ditulis oleh Tan Malaka dengan jumlah halaman 455 halaman. Buku ini yang berfokus pada sejarah, politik, ekonomi kemerdekaan Indonesia. Sinopsis dan pesan yang dapat saya ambil dari buku yang berjudul Menuju Merdeka 100%, buku ini berisikan gagasan, pidato, dan tulisan politik Tan Malaka yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia harus diraih secara penuh dan mutlak, bukan setengah-setengah atau sekedar formalitas. Tan Malaka mengkritik keras bentuk kemerdekaan yang masih bergantung pada kekuasaan asing, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Dalam buku ini, Tan Malaka menekankan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak cukup hanya melalui diplomasi atau perundingan dengan penjajah. Ia mendorong aksi massa yang sadar dan terorganisasi dengan rakyat sebagai kekuatan utama revolusi. Menurutnya, kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai jika rakyat memahami tujuan perjuangan dan terlibat langsung dalam perubahan sosial. Buku ini juga membahas konsep Garpolek, gerilya politik ekonomi, yaitu strategi perjuangan terpadu yang menggabungkan perlawanan bersenjata, perjuangan politik, dan kemandirian ekonomi. Tan Malaka menilai bahwa tanpa kekuatan ekonomi rakyat, kemerdekaan akan mudah direbut kembali oleh kekuatan imperialis. Selain itu, Tan Malaka mengkritik elit politik yang terlalu kompromistis dan memperingati bahaya neokolonialisme. Ia menegaskan pentingnya pendidikan politik rakyat, disiplin organisasi, dan persatuan nasional dalam tercapainya Indonesia yang benar-benar merdeka, adil, dan berdaulat. Pesan yang saya dapat ambil dari buku yang berjudul Menuju Merdeka 100%, bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai melalui kesadaran, persatuan, dan perjuangan rakyat yang konsisten, berani, dan mandiri. Demikian tadi tugas video literasi yang telah saya buat. Literasi bagi saya sangatlah penting karena dengan literasi kita dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.